Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda onlineku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku akan membereskan atau merapihkan tempat tidur ya. Aku tuh teman-teman udah lama sekali ya tidak up video. Aku tuh tidak upload video itu kurang lebih sekitar 3 minggu ya teman-teman. Cukup lumayan lama ya. Padahal aku tuh nggak kemana-kemana ya, di rumah aja ada. Tapi entahlah, aku tuh begitu males banget, entah kenapa ya teman-teman. Ada nggak sih yang samaan kayak aku kadang-kadang males, bosen gitu upload video. Tapi aku kepengen membangkitkan lagi semangatku hari ini ya teman-teman. Aku tuh upload video lagi setelah 3 minggu aku tuh tidak upload ya. Padahal aku tuh nggak sibuk-sibuk banget. Setiap hari tuh aku ada di rumah dan internet juga lancar-lancar aja alhamdulillah ya. Cuman mungkin entah kenapa hati aku yang diserang rasa malas. Mudah-mudahan rasa malas ini berakhir dan tidak menyerangku lagi. Dan pada hari ini tuh aku akan mencoba bangkit kembali ya teman-teman dari malasnya aku gitu ya. Udah 3 minggu tidak ngonten ya teman-teman. Sekarang aku akan bangkit lagi untuk berjuang kembali ya teman-teman. Mengejar jam tayang dan mengejar subscribernya juga baru sedikit ya teman-teman. Padahal sebaiknya aku itu semangat ya menggebu. Kenapa ya? Kadang-kadang ya aku tuh semangat menggebu gitu ya. Kadang-kadang juga aku tuh males gitu. Tapi untuk malesnya akan aku coba perangi ya. Akan aku coba buang jauh-jauh gitu. Agar aku bisa konsisten konten. Aku juga kepengen seperti kalian yang selalu konsisten. Kembali ke videonya teman-teman, aku tuh lagi ngeberesin tempat tidur aku ya. Sebenarnya aktivitasku hari itu teman-teman tidak hanya tempat tidur aku yang aku beresin, 2 kamar ya teman-teman, tempat tidur aku serta tempat tidur Hanum juga. Tapi tidak semuanya aku rekod sekaligus ya teman-teman karena durasi. Oke teman-teman, selanjutnya aku tuh di situ berdiri lagi ngebenahin benang jahit teman-teman, karena aku tuh naruh benang di situ di kotak itu tempat aku naruh benang dan bekas pakai jadi belum dirapihkan. Saat itu aku merapihkannya di lemari itu ya teman-teman. Lemari aku tuh Masya Allah tabarakallah teman-teman, belum ada pintunya. Jadi dalemannya itu auratnya kelihatan banget karena belum ada pintunya ya teman-teman. Padahal ini tuh udah lama sih lemarinya, tapi belum selesai-selesai juga ya teman-teman. Tapi karena lemari ini kan aku yang bikin teman-teman ya, jadi moodnya dulu aku tuh lagi semangat kepengen bikin lemari ya bikin seperti inilah. Tapi baru saja setengah jadi, ini tuh ya dalemannya udah pada jadi sih teman-teman. Cuman pintu-pintunya belum aku bikin sampai saat ini. Inilah dia teman-teman, pakaian aku pun kelihatan dari luar ya karena si lemarinya itu belum jadi. Oke, belum ada pintunya maksud aku. Oke, selanjutnya teman-teman, aku tuh ke musola ya karena di dalam kamar aku tuh ada musola, ada kamar kecilnya yang aku jadikan sebagai musola tempat aku sholat dan Pak suami gitu ya. Kalau Pak suami ada di rumah, tapi kalau ada di rumah biasanya ya Pak suami sholatnya ke masjid ya teman-teman. Tapi kalau lagi hujan beliau sholat di sini juga sama bareng aku. Kalau urusan soal bersih-bersih teman-teman ya, setiap hari aku tuh nggak pernah kelewat ya teman-teman, selalu bersih-bersih. Entah itu bersih-bersih kamar ataupun kamar mandi ataupun dapur ya teman-teman. Tapi sayangnya aktivitasku tidak direkod, malahan sampai 3 minggu tidak upload video. Padahal kenapa nggak aku rekod ya, pada setiap hari aku tuh beraktivitas selalu teman-teman. Dan sebenarnya ya teman-teman, rumah aku kan belum selesai semuanya ya. Jadi yang selesai itu baru 3 kamar sama
dapur dan kamar mandi gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku ada 2 kamar mandi ya di tempat aku tuh, yang satu di luar aku simpan motor gitu ya, nggak dipakai sih kamar mandinya, aku simpan sepeda motor di situ, motor aku dan motor Pak suami. Terus yang di dalam aja yang dipakai setiap hari gitu ya teman-teman. Di dalam dapur ya ada kamar mandi, itu yang selalu kami pakai setiap hari. Dan di luar di samping dapur itu juga ada kamar mandi, tapi kami gunakan untuk menyimpan sepeda motor aja di situ dan tidak digunakan untuk mandi ya. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Aku tuh lagi ngebersihin itu bukan kaca ya teman-teman. Jendela itu sengaja tidak dibikin kaca, tapi dibikin dari kawat nyamuk gitu, biar udara itu dari luar itu masuk gitu ke kamar, biar dingin gitu. Tadinya rencananya sih begitu teman-teman, si jendelanya itu karena kan udara dari dapur itu dingin. Memang sih ya teman-teman, kalau malam tuh dingin masuk ke kamar. Itu di sisi positifnya begitu ya teman-teman. Kalau malam kan dari dapur tuh dingin ya teman-teman hawanya, pas hawa masuk ke kamar itu melalui si jendela itu dingin. Tapi sayangnya negatifnya teman-teman, kalau aku lagi masak di dapur aroma baunya pun masuk juga ke kamar. Makanya si jendela tadi yang di musola itu nanti akan ditutup pakai kaca aja, jangan pakai kawat nyamuk gitu ya. Karena untuk mendapatkan hawa dingin mungkin hanya dari sirkulasi udara aja sih. Lagian di tempat aku kan di Cianjur juga tidak begitu panas ya teman-teman, hawanya ini sedang-sedang saja. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kamarku itu cukup luas ya, jadi tidak begitu pengap ya kalau malam. Lagian sirkulasi udara itu bagus ya di kamar aku karena ada ventilasi. Ventilasi pun ada banyak ya teman-teman, ada setiap atap. Kacanya kan ada 3, di setiap atas kaca itu ada 1 ventilasi. Dan di sebelahnya juga ada ventilasi juga gitu ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya cukup bagus di kamar aku. Lagian di Cianjur ini aku tuh hidupnya di kampung ya teman-teman, yang masih hijau gitu, masih banyak pohon-pohon, jadi udaranya itu masih sejuk gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Aku tuh lagi bersih-bersih kolong ya, setiap aku jadwal ngepel setiap pagi gitu ya teman-teman, aku pasti bersihin kolongnya ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, aku menyapu kamar ini tuh 3 kali ya sehari. Pagi-pagi aku sapu deep clean gitu ya teman-teman, sampai ke kolong-kolongnya, sampai ke kaca-kacanya aku lapin, sampai ke lemari-lemarinya aku rapihkan dan lapin juga. Dan untuk siang hari habis duhur biasanya aku juga nyapu lagi ya teman-teman. Sebelum sholat duhur itu biasanya aku nyapu kembali. Dan aku tuh hanya nyapu permukaannya saja ya teman-teman, tidak sambil lap-lap gitu. Kalau habis duhur mah tidak sambil lap-lap, tidak ngepel juga. Aku hanya nyapu permukaannya saja yang kelihatan gitu. Sampai kolong-kolongnya enggak disapu. Aku hanya menyapu di sekitaran luar saja, luar dari kolong tempat tidur gitu maksudnya. Dan nyapu yang ketiga kalinya aku tuh menjelang maghrib teman-teman ya. Menjelang maghrib biasanya kira-kira 5:30 ya teman-teman, aku tuh nyapu kembali ya teman-teman. Sama nyapunya itu tidak sambil lap-lap, hanya nyapu-nyapu saja dan tidak ngepel juga. Ngepel aku tuh cuma sekali ya di pagi hari, walaupun nyapu 3 kali. Kenapa? Biar kamar selalu bersih aja ya teman-teman, tidak apa-apa. Jadi kalau disapu 3 kali sehari, kamarku terasa begitu bersih sepanjang hari. Aku berusaha membuat kamar aku dan rumahku gitu ya teman-teman, dan lingkungan di sekitarnya gitu. Di sekitarnya maksud aku teh halaman gitu ya teman-teman, dapur. Pokoknya rumah aku gitu ya teman-teman. Aku buat ya, walaupun rumah sederhana, aku buat senyaman mungkin untuk dijadikan sebagai kata pepatah ya teman-teman. Rumahku adalah surgaku. Dan itu tuh aku menyimpan kameranya itu di kamar Hanum ya teman-teman, karena
dari kamar Hanum itu ada pintu menuju ke kamar aku ya teman-teman. Sengaja dibuat seperti itu agar aku sama Hanum itu walaupun tidurnya misah kamar itu tapi tidak berjauhan. Nah ini dia teman-teman, seperti itu aku masuk dari luar ya teman-teman, dari pintu luar. Dan ini kamarnya Hanum ya teman-teman. Ini tadi udah aku beresin kamarnya Hanum tapi tidak sempat aku rekod. Nah itu dia teman-teman pintu menuju keluarnya. Dari tengah ruang keluarga itu masuk ke dalam ya teman-teman, langsung aja ke kamar Hanum. Selanjutnya ada pintu lagi untuk menuju ke kamar aku ya teman-teman. Lalu di dalamnya juga ada kamar kecil yaitu musola tempat aku sholat. Jadi ini tuh ada 3 kamar di dalamnya ya teman-teman. Tapi akses keluarnya harus ke kamar Hanum dulu ya teman-teman. Kalau aku mau keluar tentu saja harus melewati kamar Hanum dulu ini ya teman-teman. Karena Hanum kan masih kecil ya teman-teman, jadi sengaja sih kamarnya didesain seperti ini. Dia itu punya kamar sendiri ya teman-teman, tapi masih tetap menyatu bersama kamar aku gitu. Walaupun dulu pernah dipasangin pintu ya di kamar aku, tapi karena merasa si pintunya itu memang tidak berfungsi ya teman-teman, karena setiap harinya selalu dibuka, nggak pernah ditutup ya. Kalau Hanum pun tidur di kamar Hanum itu nggak pernah ditutup. Jadi si pintunya udah dicopot, dipasangin di kamar sebelah ya, karena di rumah ini hanya 3 kamar yang sudah jadi. Dan sebenarnya ya teman-teman ada 4 kamar ya, tapi yang jadi baru 3 kamar. Dan ruang keluarga baru 99% gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya masih ada ruang tamu dan finishing lainnya yang belum selesai di rumah aku. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga videoku menginspirasi dan manfaat yang bisa diambil. Aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.